kedua, yaitu pada regio coli atau pada regio leher. Nah, secara umum terlebih dahulu untuk pengenalan pada regio leher ini, nanti kita akan mempelajari 4 lapisan muskulus, dan untuk pembagian muskulusnya secara umum, muskulus yang berada di dorsal pada bagian leher itu adalah muskulus yang berfungsi sebagai muskulus ekstensor atau untuk mendongakkan kepala, sedangkan untuk muskulus yang berada di ventral itu adalah muskulus flexor atau untuk menundukkan kepala. Nah, untuk menemukan muskulus-muskulus yang ada di regio coli atau leher, kita pertama-tama harus menguatkan kulit yang berada di sekitar kaki depan dan juga leher. Kemudian kita di sini akan menemukan untuk muskulus cutaneus coli, yaitu muskulus cutaneus yang menempel pada kulit daerah leher. Kemudian di sini kita akan menemukan untuk muskulus pada regio coli lapis pertama. Di sini ada 4 muskulus. Yang pertama kita mulai dari bagian paling kranial terlebih dahulu. Di sini ada muskulus yang memanjang. Ini adalah muskulus brachiocephalicus. Kemudian di caudalnya ini adalah muskulus yang sebagian besar dia berada di bawah dari muskulus brachiocephalicus, yaitu muskulus omotransversarius. Omotransversarius. Kemudian di caudalnya, di sini kita bisa menemukan muskulus yang terbagi dalam 2 parts. Bentuknya segitiga dengan struktur yang cukup tipis dan melebar. Ini adalah muskulus trapezius. Yang berada dekat dengan leher ini adalah muskulus trapezius pars cervicalis, sedangkan yang di caudalnya ini adalah muskulus trapezius pars thoracalis. Selanjutnya, untuk menemukan muskulus pada lapis kedua pada regio coli, kita harus menguatkan muskulus yang ada di lapis pertama, yaitu menguatkan muskulus brachiocephalicus dan juga omotransversarius, menguatkan muskulus trapezius pars cervicalis dan muskulus trapezius pars thoracalis. Selanjutnya, ini yang pertama kita menemukan pada muskulus lapis kedua di profunda dari muskulus trapezius adalah muskulus rhomboideus. Nah, untuk muskulus rhomboideus ini sendiri dia terbagi dalam 2 parts juga. Yang pertama yang dekat dengan daerah leher ini adalah muskulus rhomboideus cervicis, sedangkan di caudalnya yang menempel pada lateral thorax ini adalah muskulus rhomboideus thoracis. Kemudian di bagian kranial di sini kita bisa melihat muskulus splenius yang berada di kranial dari muskulus rhomboideus cervicis. Kemudian di daerah ventral di sini kita bisa menemukan muskulus yang struktur ototnya segmental, ini adalah muskulus serratus ventralis cervicis. Kemudian di daerah ventral di sini kita bisa melihat beberapa muskulus calenus yang terlihat sangat jelas ketika kita membuka daerah scapula. Nah, yang pertama ini kita bisa melihat muskulus yang seperti selotip, dia seperti mengisolasi dari plexus brachialis. Ini adalah muskulus calenus dorsalis. Kemudian di dorsalnya kita bisa melihat muskulus scalenus yang lebih kecil, yaitu muskulus calenus minimus, dan di daerah ventralnya kita bisa melihat muskulus calenus yang paling besar, yaitu muskulus calenus prima costae. Nah, untuk muskulus calenus prima costae ini nanti dia akan berlanjut menjadi muskulus longus atlantis. Nah, di antara perbatasan muskulus calenus prima costae dan longus atlantis, di sini kita bisa melihat muskulus yang segmental sehingga terpisah-pisah seratnya dengan serat sedikit oblik. Ini adalah muskulus intertransversarium. Muskulus intertransversarium. Kemudian setelah mempelajari lapis kedua, kita akan mempelajari lapis ketiga dengan menguatkan muskulus splenius dan juga membuka daerah scapula serta menguatkan muskulus serratus ventralis cervicis. Pada bagian dorsal, di sini kita bisa menemukan muskulus. Ini adalah muskulus semispinalis capitis yang dia akan berlanjut ke daerah dorsal menjadi muskulus spinalis et semispinalis capitis. Jadi ini adalah muskulus semispinalis capitis berlanjut ke dorsal menjadi muskulus spinalis et semispinalis capitis. Selanjutnya, di bagian kranialnya kita bisa menemukan muskulus. Ini adalah muskulus longissimus capitis. Kemudian, di bagian kranialnya kita bisa menemukan muskulus longissimus atlantis. Di medialnya kita bisa melihat muskulus longus atlantis. Dan juga yang paling medial kita bisa melihat muskulus longus capitis. Jadi untuk penamaannya tinggal diurutkan saja. Ini adalah muskulus longissimus, longissimus, longus, longus, capitis, atlantis, atlantis, capitis.
Kemudian di bagian ventral, di profunda dari musculus serratus ventralis cervicis, kita bisa menemukan untuk musculus longissimus cervicis. Untuk musculus longissimus cervicis, dia akan berlanjut ke daerah dorsal menjadi musculus longissimus dorsi. Jadi ini adalah musculus longissimus cervicis, bentuknya seperti sirip. Kemudian dia berlanjut ke dorsal menjadi musculus longissimus dorsi. Kemudian setelah mempelajari lapis ketiga, kita bisa melihat di sini ada beberapa muskulus yang letaknya ada di sekitar kepala. Jadi ada yang pertama muskulus dengan serat oblik yang berada di kranial dan kaudal. Ini adalah musculus obliquus capitis cranialis. Sedangkan yang di kaudalnya kita bisa melihat ini adalah musculus obliquus capitis caudalis. Kemudian di bagian dorsal dari musculus obliquus kita bisa melihat musculus rectus. Ini adalah musculus rectus capitis dorsalis mayor. Sedangkan di baliknya, di profundanya, kita bisa melihat untuk musculus rectus capitis yang lebih kecil. Ini adalah musculus rectus capitis dorsalis minor. Jadi mayor yang di superficial dan besar, dan minor yang lebih profunda dan lebih kecil. Kemudian di sini kita bisa melihat untuk musculus yang berada pada daerah nukal, yaitu musculus atlanto-occipitalis. Ini adalah musculus atlanto-occipitalis. Bisa dilihat untuk arah selatnya juga sedikit oblik. Nah, setelah kita mempelajari muskulus yang ada di lapis ketiga, kita akan mempelajari muskulus yang ada di lapis keempat dengan menguatkan musculus semispinalis capitis. Nah, pada lapis keempat ini kita bisa melihat satu muskulus dan satu jaringan ikat. Untuk muskulusnya terlebih dahulu, ini adalah musculus multifidus cervicis. Ini musculus multifidus cervicis, dia paling profunda. Dan di dorsalnya kita bisa melihat sebuah jaringan ikat. Ini adalah jaringan ikat, warnanya berbeda ya dengan musculus. Dia lebih terang, warnanya putih. Kalau musculus kecoklatan. Nah, untuk jaringan ikat ini adalah ligamentum nuchae. Nah, untuk ligamentum nuchae ini dia memiliki dua parts atau dua bagian yang memanjang dan membulat. Ini adalah ligamentum nuchae pars funicularis. Di bawah juga ada, sedangkan yang berada di antara dua pars funicularis ini ada yang membentuk seperti membran, yaitu ligamentum nuchae pars lamellaris. Nah, setelah kita mempelajari muskulus yang ada di daerah lateral dari regio coli, kita akan mempelajari muskulus yang ada di daerah ventral dari regio coli. Jadi kita bisa melihat muskulus tersebut ketika sudah menginsisi di ventral dari regio coli, kemudian kulitnya dikuakkan, dan kita bisa melihat muskulus-muskulus ini. Pertama, di sini terlihat untuk muskulus yang ada di daerah ventral, ini adalah musculus sternocephalika. Nah, untuk musculus sternocephalika, dia nanti akan bercabang menjadi dua. Ini terlihat ya, cabangnya menjadi dua. Yang pertama, yang menuju ke mandibula, ini adalah musculus sternomandibularis. Sedangkan yang menuju ke profunda, dia akan menuju ke processus mastoideus os temporal menjadi musculus sternomastoideus. Kemudian di medialnya kita bisa menemukan musculus sternothyrohyoideus, yang nanti dia juga akan bercabang menjadi dua. Cabangnya yang ke superficial, dia menuju lidah, ini adalah sternohyoideus. Sedangkan yang profunda, ini adalah menuju ke bagian lebih profunda, dia dekat dengan glandula tiroid, sehingga nama muskulusnya adalah musculus sternothyroideus. Kemudian di superficial dari musculus sternothyroideus kita bisa menemukan muskulus dengan serat menyilang. Ini adalah musculus omohyoideus. Nah, selain muskulus, di sini kita juga bisa menemukan beberapa saluran. Ini bisa terlihat untuk saluran yang pertama, ini adalah saluran dengan warna putih seperti selang AC. Ini adalah trakea. Sedangkan yang beriringan dengan trakea di sisi sinister ini adalah esofagus. Nah, untuk esofagus sendiri warnanya memang mirip dengan muskulus karena memang esofagus itu disusun oleh otot polos. Nah, selain dua saluran pencernaan dan pernafasan ini, kita bisa menemukan pembuluh darah. Untuk pembuluh darahnya,
Di sini kita bisa melihat untuk arteri karotis communis yang dia jalan beriringan dengan nervus vagus, yaitu nervus cranialis yang ke-10. Sedangkan lebih lateral, di sini kita bisa menemukan vena. Nah, untuk venanya ini adalah vena jugularis. Dia akan berjalan di dalam dari kanalis jugularis. Nah, pada Regio coli, selain kita menemukan saluran pernafasan, saluran pencernaan, beberapa pembuluh darah dan juga muskulus, di sini kita bisa menemukan organ yang menghasilkan hormon. Ini adalah glandula tiroid. Dia terletak bersebelahan dengan muskulus sternothyroideus. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semangat belajar dan sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.